Oke, selamat datang kembali di channel Sisa Stories. Buat kalian yang baru menonton di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like, comment, and share. Kita lanjut ke videonya. Malam di Dukuh Walang adalah malam yang diselimuti kelembapan dan kesunyian. Jam menunjukkan pukul 9. Di teras rumah yang bergaya limasan, seorang pembuat konten bernama Arya yang berusia sekitar 27 tahun sedang berbincang serius dengan Pak RT Mardi. Tujuan Arya datang adalah menggali sebuah urban legend yang santer terdengar, yaitu pesugihan kucing hitam. Udara malam itu terasa dingin dan berbau tanah basah. Hanya dipecahkan oleh suara jangkrik dan deru motor pelan sesekali. Pak RT Mardi dengan raut wajah yang tak lepas dari kecemasan menghela nafas panjang. "Arya," kata Pak RT. "Cerita ini sudah turun-temurun. Kunci dari rumah pesugihan ini adalah rumah Mangkunegara itu. Rumah besar yang sudah lama kosong. Orang bilang kekayaan datang dengan cepat, tapi bayarannya nyawa, nak." Arya merasa tertarik sekaligus merinding. Rumah yang dimaksud adalah bangunan kolonial terlantar di ujung jalan buntu Dukuh yang tampak menyeramkan bahkan di siang hari. Menurut kabar, pemilik rumah itu, Tuan Mangkunegara, dahulu mendadak kaya raya, namun juga mendadak kehilangan istri dan anaknya sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Pada keesokan harinya, Arya berhasil memasuki rumah Mangkunegara. Saat ia membuka gerbang besi yang berkarat, bau apek dan debu tua langsung menerpa wajahnya. Di dalam kompleks, suhu terasa turun drastis, seolah pendingin alami sedang bekerja di sana. Arya mulai merekam. Ia bergerak lambat, menangkap detail furnitur yang diselimuti kain putih dan jendela-jendela tinggi yang hanya mampu menyaring cahaya menjadi berkas-berkas kuning yang menari di udara penuh debu. Di ruangan yang dulunya dapur, ia menemukan keanehan pertama, sebuah patung kecil kucing hitam yang terbuat dari kayu eboni, diletakkan di atas meja kayu yang tidak serasi. Mata patung itu diukir dengan detail yang mengerikan, seolah memancarkan sinar dingin. Ketika Arya mengarahkan kameranya, ia merasakan perubahan atmosfer yang sangat nyata. Cahaya di dalam ruangan berkelip singkat, dan Arya bersumpah ia mendengar suara mendesis halus, seperti gesekan sisi. Ia juga mencium aroma amis yang memuakkan, seperti darah kering bercampur kembang setaman, persis di sekitar patung itu. Arya kemudian menemukan sebuah buku harian kuno yang terjepit di sebuah kasur kamar utama. Buku itu adalah milik Nyonya Aniles, istri Tuan Mangkunegara. Melalui buku harian itu, Arya mulai menyusun kepingan misteri. Nyonya Aniles menuliskan tentang kekayaan suaminya yang datang begitu cepat, dan kebiasaan Tuan Mangkunegara yang sering berbicara sendiri di gudang. Namun, bagian yang paling mencekam adalah catatan tentang kucing hitam tersebut. Nyonya Aniles menceritakan bagaimana suaminya membawa pulang seekor kucing hitam besar yang ia panggil si Pundak. Kucing itu tidak mengeong, ia mendesis, dan di punggungnya
terlihat bekas luka seperti cakar yang sudah mengering. Tuan Mangkunegara hanya berkata bahwa itu adalah tumbal untuk memastikan bisnisnya lancar. Ketegangan mencapai puncaknya saat Arya membaca catatan terakhir Nyonya Aniles tentang tangisan bayi dari sebuah sumur tua. Saat itu, suara di luar benar-benar lenyap, digantikan oleh bunyi cakar yang menyeret di lantai papan lorong. Arya berdiri kaku. Suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. Dari ambang pintu muncul seekor kucing hitam besar yang matanya menyala, persis seperti yang dideskripsikan Aniles. Dan ia berjalan dengan langkah yang aneh, seolah ada beban di punggungnya. Kucing itu melompat ke atas meja rias antik. Arya melihat ke cermin yang sudah retak, membentuk pola spiral. Ketika kucing itu berada di depan cermin, bayangan yang terpantul bukanlah bayangan kucing. Yang muncul adalah sosok seorang anak kecil berusia 5 tahun, berdiri tegak dengan mata kuning menyala, menatap Arya dengan senyum tanpa bibir yang mengerikan. Bayangan anak itu mengangkat tangan kirinya ke kaca. Bersamaan dengan itu, di punggung kucing hitam itu, bekas luka cakar 5 mulai mengeluarkan darah segar dan mengembang, seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Arya berteriak, menjatuhkan semua barangnya, dan lari tunggang langgai. Ia berlari sekuat tenaga, mendengar suara mendesis dan bunyi cakar yang berlari mengejarnya di belakang. Ia berhasil mengunci pintu dari luar. Ia terengah-engah. Saat ia menoleh, ia melihat kucing hitam itu berada di balik jendela. Kucing itu kini mengeong, namun suara yang keluar adalah tangisan bayi yang tersiksa, ratapan tumbal yang terpenjara. Arya lari meninggalkan dukuh walang tanpa menoleh lagi. Dan beberapa hari kemudian, yang tersisa dari pengalaman Arya adalah catatan di kepolisian bahwa ia ditemukan di pinggir jalan, meracau, dan akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa. Buku harian Nyonya Aniles menghilang, dan penyelidikan tidak menemukan apa-apa selain rumah tua yang kosong. Namun, cerita ini tidak berhenti pada Arya. Pak RT Mardi adalah orang yang menemukan Arya beberapa hari setelah kunjungan ke rumah sakit. Ia merasakan gatal yang parah di punggungnya. Saat ia memeriksa, di antara kedua bahunya, ia menemukan bekas luka yang baru, menganga dan berdarah. Persis seperti cakar 5 yang digambarkan Nyonya Aniles. Rasa takut di wajah Pak RT Mardi perlahan hilang, berganti dengan ekspresi kosong dan dingin. Di saku celananya, Pak RT Mardi merogoh patung kecil kucing hitam yang baru. Mata kucingnya memancarkan sinar dingin. Ia menggenggamnya erat-erat. Kekayaan harus dibayar dengan yang paling murni, bisiknya pelan. Kata-kata yang persis diucapkan Tuan Mangkunegara dalam buku harian. Di kejauhan, di sudut gelap dukuh walang, si pundak kucing hitam raksasa itu duduk diam,
Matanya yang menyala menatap tajam ke arah rumah Pak RT Mardi, seolah menantikan perintah. Pesugihan kucing hitam telah menemukan pundak baru untuk menumpangi kutukan abadi tersebut, dan cerita horor di Dukuh Walang akan terus berlanjut. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video horor selanjutnya. Buat kalian yang punya cerita horor, bisa mengirimkannya ke alamat email yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.